Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Sore bersama saya, Diandra Mukni. Kejaksaan Agung menyita uang senilai hampir 1 triliun rupiah dari rumah makelar kasus suap Ronald Tanur Zarofrikar. Zarofrikar mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung menyita uang dari rumah makelar kasus suap Ronald Tanur Zarofrikar. Nilai uang yang disita mencapai lebih dari 920 miliar rupiah dalam mata uang dolar Hong Kong dan euro. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kilogram. Kasus suap dengan nilai fantastis lebih dari 1 triliun di lingkungan penegakan hukum ini terungkap setelah Hakim Pengadilan Negeri Surabaya diringkus tim gabungan Kejaksaan Agung di Surabaya, Jawa Timur pasca terbukti menerima suap dari Ronald Tanur, tersangka pembunuhan mantan pacarnya Dini Sera Afriyanti. 3 Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diringkus tim gabungan Kejaksaan Agung tersebut yakni Erintua Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul yang memvonis bebas Ronald Tanur. Saat penangkapan, Kejaksaan Agung menyita uang 20,38 miliar rupiah dari ketiga hakim serta pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat yang bertindak sebagai pemberi suap. Sementara Zarofrikar bertindak sebagai perantara antara pengacara kepada hakim untuk membuat Ronald Tanur dinyatakan tidak bersalah. Di mana awalnya LR meminta ZR agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar untuk Hakim Agung, dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan juru bicara Mahkamah Agung Bapak Yanto dan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat sore Bapak-Bapak, Pak Yanto dan Pak Jamin. Sore, Mbak. Selamat sore, Mbak Diandra. Selamat sore, Pak Yanto. Baik. Sore, Pak Ginting. Saya mau ke Pak Yanto terlebih dahulu. Pak Yanto, kalau misalnya kita melihat kasus mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarofrikar atau ZR, ini kan tentunya mengungkap adanya fenomena maklar atau mafia kasus di Mahkamah Agung. Dan bagaimana tanggapan Anda, Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa yang bersangkutan kan sudah purna 2 tahun lebih ya. Oleh karena sudah purna 2 tahun lebih, tentunya sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab lembaga untuk melakukan pembinaan dan pengawasannya. Dan itu sudah menjadi tanggung jawab pribadi. Ya. Tidak semuanya, semua aparatur Mahkamah Agung itu kalau sudah purna menjadi tanggung jawab pribadi dan sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab lembaga untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, Pak. Baik, Pak Yanto, kalau misalnya kita lihat kan ini ZR sendiri ini mengakui bahwa ia sudah mengumpulkan atau menjadi maklar terkait dengan pengurusan kasus ini sudah sejak 10 tahun lalu. Berarti ini kan saat ZR ini masih menjabat begitu di Mahkamah Agung, di mana ia baru purna tugas tahun 2022, Pak. Ya. Kalau ditanyakan sampai dari 2012 ya kami nggak bisa menjangkau ke sana. Ya, tentunya karena ini sudah proses hukum, ya barangkali ini kewenangan penyidik untuk memproses hukumnya ya. Karena hanya penyidik lah yang tahu sekarang ini ya. Maka Mahkamah Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh kejaksaan gitu. Baik. Mungkin saya mau ke Pak Jamin Ginting saat ini. Pak Jamin, kalau misalnya kita melihat adanya fenomena mafia kasus atau maklar kasus di Mahkamah Agung sendiri, tanggapan Bapak seperti apa? Ya, pertama-tama kita
menyayangkan ya, di tengah dari para hakim yang meminta untuk dinaikkan gajinya, di satu sisi orang melihat bagaimana hakim oknum lainnya, oknum 3 hakim di Surabaya ya yang melakukan perbuatan yang dianggap ya berusaha untuk diduga ya melakukan suap begitu, dan termasuk hakim yang menyimpan begitu banyaknya uang begitu. Saya kira nggak semua hakim ya, saya kira hakim yang di pedesaan, hakim yang di tempat-tempat terpencil merasa terpukul sekali gitu. Apa yang mereka perjuangkan kok jadi dikaburkan dengan keadaan seperti ini, sangat miris ya kita melihat ya, kasihan ya hakim-hakim yang di ujung-ujung daerah tertinggal sana begitu. Nah, yang saya lihat begini Mbak Diandra, jadi kurangnya pengawasan terhadap hakim ini begitu. Nah, kita tahu ya sebenarnya dulu rencananya ada komisi yudisial yang dibentuk berdasarkan undang-undang dasar untuk melakukan pengawasan. Tapi dengan putusan MK pengawasan itu dihilangkan begitu ya. Dihilangkan dalam rangka kepada MK sendiri yang punya majelis kehormatan sendiri, dan MA sendiri, Mahkamah Agung tidak dapat melakukan tidak melakukan pengawasan secara langsung terhadap Mahkamah Agung, cuma rekomendasi begitu terkait dengan kode etik saja. Nah ini juga, nah makanya saya katakan apa terjadi seperti ini bagaimana? Karena lemahnya pengawasan di Mahkamah Agung yang menurut saya harusnya pengawasan eksternal yang terkait dengan ini harus dibentuk juga. Kalau KY aja sendiri tidak bisa melakukan pengawasan terkait dengan ini ya sulit sekali begitu. Akhirnya terjadilah ini ya yang namanya tindak pidana seperti ini. Perlu juga kita ketahui ini semata-mata bukan karena hakimnya saja ya, bagi kuasa hukumnya yang berperkara ya khususnya ini berusaha segigih mungkin untuk bisa memenangkan perkaranya. Jadi dia berusaha gitu dengan mendatangi hakim. Salah satu kelemahan kita ya, Mahkamah Agung itu kan sudah mengatur para pihak tidak boleh ya bertemu dengan hakim secara langsung maupun secara tidak langsung kalau tidak dua-duanya. Nah, bagaimana cara pengawasan ini? Tetapi kalau sampai bertemu ada indikasi, itu pasti nanti akan ada upaya untuk mempengaruhi hakim dengan cara menjanjikan sesuatu begitu. Nah ini yang harus diperketat ya. Artinya jangan lagi lah ada hakim atau orang selain hakim atau suruhan siapapun itu bertemu dengan para pihak di luar dari kasusnya begitu ya. Maksudnya di luar di pengadilan, di mana berada. Nah, ini sangat riskan untuk mempengaruhi hakimnya. Jadi kembali lagi Mbak Diandra, ini masalah integritas ya. Ini masalah integritas hakimnya sendiri. Tetapi kalaupun hakim mempunyai integritas dan pengawasannya cukup kuat, makanya itu akan menjadi lebih kuat lagi. Jadi selain integritas ada pengawasan. Nah itu salah satu teori terkait dengan tindak pidana korupsi, yaitu karena lemahnya pengawasan dan dia memiliki kekuasaan yang cukup banyak. Begitu Pak. Baik, mungkin saya mau ke Pak Yanto lagi. Pak Yanto, kalau misalnya kita menyambung dari pernyataan Pak Jamin Ginting tadi kan disebutkan bahwa pengawasan untuk hakim-hakim di ranah Mahkamah Agung ini kurang begitu. Dan apa sebetulnya Pak, sejauh apa bentuk pengawasan yang diterapkan kepada para hakim ini? Ya, barangkali kalau ya saya sepakat sih sama Prof. Ginting ya. Tidak semua hakim seperti itu. Ya begini, kalau pengawasan saya pikir ya Mahkamah Agung itu nggak ada ini ya. Karena apa? Dibandingkan dengan lembaga lain itu lebih regulernya lebih banyak. Coba KY mengawasi, Bawas mengawasi, KPT mengawasi. Terus kemudian ada Perma 789. Itu pengawasan melekat oleh ketua yang bersangkutan. Jadi sebetulnya ada 4 pengawasan Pak sebetulnya. Pengawasan oleh Komisi Yudisial, pengawasan intern oleh Kepala Badan Pengawasan, ya. Kemudian ada propos terdepan itu Ketua Pengadilan Tinggi, bahkan Ketua Pengadilan Tinggi diberi kewenangan untuk menarik
hakim-hakim yang tanda kutip dalam pengawasannya kurang benar ditarik ke PT, non palu dulu, nggak sidang dulu. Nah, kemudian juga terakhir itu Perma 78 itu pengawasan melekat itu memberi kewenangan kepada atasan ketua pengadilan untuk melakukan pengawasan, dan bila mana terjadi peristiwa hukum dan terbukti ketua pengadilan negeri tidak melakukan pengawasan dan pembinaan, maka ketua pengadilan negeri yang bersangkutan dapat dikenai sanksi. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau pengawasan saya pikir itu udah rapat sekali, yaitu terkembali ke oknumnya kan. Maka integritas dan kejujuran ini yang ya. Nah, kalau tadi dikatakan jangan ketemu pihak-pihak itu ya. Ya kalau kita pengawasannya kan hanya jam kerja ya. Kalau malam kan kita nggak bisa menjangkau ke sana. Kalau jam kerja kita awasi ya. Misalnya kalau di pengadilan daerah itu ada pengadilan yang keluar masuk dipantau. Kemudian bahkan ada pengadilan itu yang pakai portal itu. Ya, ada itu di Denpasar itu misalnya. Tapi tatkala malam kan nggak bisa kita menjangkau ke sana ya. Jadi kalau pengawasan sudah rapat sekali, ya, Mahkamah Agung sudah rapat sekali. Ya, semuanya tergantung kepada individunya, personnya, kita sejauh mana integritas dan kejujuran yang bersangkutan, Pak. Baik, berarti kalau misalnya dari pernyataan Bapak sendiri, berarti MA ini mengakui kalau misalnya pengawasan ini hanya di dalam pengadilan saja, tapi untuk di luar pengadilan itu urusan pribadi masing-masing ya Pak ya? Oh ya tidak, ya tetap kita awasi ya. Kan ada Siwas, Mbak, aplikasi Siwas misalnya. Artinya kan kita pengawasannya ya kita awasi semuanya, bukan hanya di dalam. Maksud kalau malam misalnya, ya malam-malam kan kita juga nggak bisa menjangkau, tapi pengawasan kita ya bukan hanya tapi di luar dan di dalam gitu loh. Ada Siwas ya, masyarakat ikut mengawasi gitu. Nah, KY, masyarakat semuanya ikut mengawasi, Pak. Seperti itu. Baik. Ada Siwas, ada pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim di luar. Ya, misalnya perilaku hakim kok tiap malam ke KP, misalnya kan ada Siwasnya, silahkan dilaporkan, mesti akan ditindaklanjuti. Seperti Baik. itu, Pak. Pak Yanto, mungkin ada kerjasamakah dengan PPATK untuk mengetahui aliran-aliran dana yang mungkin diterima oleh para hakim-hakim ini, Bapak? Ya, ini kalau MA kan etiknya, setiap ada informasi tentang etik yang disampaikan oleh kejaksaan, mesti kita tindak lanjuti. Tadi kan kita udah bentuk tim ya. Tapi kalau berkaitan dengan proses hukum, tentunya ya penyidik yang harus kerjasama dengan PPATK itu untuk proses hukum penyidikan ya. Nah itu harus penyidik. Makanya Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Kejaksaan Agung gitu. Kalau kita saat ini hanya etiknya, kecuali nanti berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan, yaitu baru kita terlibat proses hukum gitu, Pak. Baik, kalau misalnya kita simak tadi pernyataan dari Pak Yanto begitu, Prof. Jamin, bagaimana? Kan banyak nih aliran dananya bahkan hampir 1 triliun, kemudian juga untuk pengawasan walaupun ya memang sudah ketat dari 4 begitu dari mulai KY kemudian ke kepala pengadilan gitu. Nah ini kan juga sangat banyak yang diterima oleh aliran dananya oleh para hakim ini. Menurut Prof. Jamin sendiri ini seperti apa? Ya, jadi begini Diandra. Jadi kalau internal mungkin banyak, tapi kan rasa tempo selira, rasa tegang rasa itu masih ada. Ibaratnya jeruk makan jeruk nggak mungkin lah gitu ya. Itu masih ada di setiap institusi itu ada. Makanya saya katakan penguatan terhadap pengawasan itu lebih bagus dilakukan oleh eksternal begitu. Makanya harus diperkuat fungsi daripada Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh negara ini yang pertama. Yang kedua, Diandra, penyuap itu nggak ada dengan cara-cara yang konvensional. Maksudnya dia nggak mungkin melalui transfer begitu ya. Jadi PPATK tidak akan terlacak itu. Ya, itu pasti kayak yang kita lihat saat ini kan itu bentuknya cash ya, cash pakai dolar, apalagi sekarang pakai logam mulia kan, tren yang baru kan pakai logam mulia karena logam mulia lebih banyak kan, lebih gampang begitu dan lebih fleksibel begitu. Jadi
kalau dicari nggak mungkin. Justru yang harus diperhatikan, hakim itu 24 jam ya harus diawasi 24 jam. Jadi bukan hanya pada saat dia bertugas saja diawasi, enggak, 24 jam. Jadi dimanapun dia berada harus diawasi karena kemungkinan untuk bisa didekati oleh para pihak yang berperkara atau orang yang disuruh untuk mendekati dia itu kemungkinannya lebih besar daripada orang yang berperkara sendiri atau orang itu menyuruh orang lain dan dilakukan secara cash and carry. Jarang sekali yang saya lihat perhatikan penyuap itu melakukan transport, itu bahaya sekali, nggak mungkin terjadi. Selalu menggunakan cash, ya apakah bentuknya dolar atau emas atau apapun itu mata uangnya. Jadi itulah yang harus diperhatikan dan dicurigai. Jadi menurut saya, ya pertama tadi saya tanamkan bahwa integritas hakim itu harus benar-benar harus benar-benar diperhatikan karena dia wakil Tuhan di dunia ini. Tapi kalau dia nggak menganggap wakil Tuhan ya sulit juga begitu, dosanya besar sekali. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, pengawasannya harus diperkuat. Ya, jangan hanya diawasi, mohon maaf Pak Yanto, jangan hanya diawasi dalam rangka dia dalam jam kerja 24 jam. Nah, baru nanti bisa ketahuan. Lalu juga bisa dilihat gaya hidup, ya, gaya hidup orangnya. Kalau gaya hidupnya berlebihan, ada indikasi tuh, ya. Kalau ada hakim sudah mulai gaya hidupnya berlebihan, itu indikasi. Nah, itu juga perlu diperhatikan, kan kita bisa memantau ya semua. Tadi masyarakat, kata Pak Yanto, masyarakat ikut serta untuk bisa memperhatikan hakim-hakim, keluarga hakim, semuanya ya untuk bisa diperhatikan. Baik, Pak Yanto, tadi kalau misalnya kita perhatikan pernyataan dari Prof. Jamin gitu, bahwa pengawasan harus diperketat, bahkan hakim ini tidak diawasi saat jam kerja saja, tapi juga harus 24 jam. Bagaimana tanggapannya? Lah iya, tadi kan di luar jam kerja kan ada siwas tadi. Siwas ya, ada siwas itu di luar jam kerja. Ya, jadi dan di samping itu setiap bulan itu Bawas mengupload hukuman disiplin yang dilakukan, baik yang dilakukan oleh hakim maupun pegawai itu. Setiap bulan diupload itu hukuman disiplin itu oleh Bawas. Ya, jadi di samping di kantor itu juga di luar itu ada namanya siwas, juga masyarakat juga bisa ngawasi bersama-sama seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak sebelumnya Pak Yanto dan Prof. Jamin sudah bergabung dengan iNews. Selamat bertugas kembali dan semoga sehat selalu Bapak. Terima kasih Pak Ginting, Prof. Ginting, Mbak, makasih, sampai ketemu. Terima kasih.